Hai, perkenalkan nama saya Marsyanda Wisyan dari kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 di Mombe. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Tahukah kamu bahwa sistem pencernaan manusia memiliki proses pencernaan makanan jauh lebih panjang dibandingkan kegiatan makanan itu sendiri? Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan, dan alat pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Organ-organ saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus alus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan juga pankreas. Pencernaan dalam tubuh kita itu sangatlah penting karena tubuh membutuhkan zat-zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi dan juga normal. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan dengan tujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses kimiawi adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim. Pencernaan ini memiliki tujuan untuk mengubah makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Pada saat ini kita akan masuk dalam organ-organ pencernaan makanan yang ada pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan pertama-tama dilewati oleh mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan, untuk menjadi lebih halus dan mudah untuk dicerna. Di dalam mulut menjadi suatu pencernaan mekanis yang dilakukan oleh gigi dan kimiawi yang dilakukan oleh enzim amilase. Gigi itu memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil, kemudian dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lainnya mendorong untuk masuk ke dalam faring. Air liur itu juga berperan penting untuk memecah makanan dan melembekkan makanan, dan membuat makanan untuk lebih mudah ditelan. Yang kedua ialah kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan yang selanjutnya di dalam lambung. Kerongkongan terdapat otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung dan kemudian menutup untuk mencegah naiknya cairan makanan kembali ke tenggorokan atau kerongkongan. Yang ketiga ialah lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung ini terletak di esofagus dan usus halus atau pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampurkan makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan menggosongkan isinya ke dalam usus kecil. Dinding otot lambung melakukan proses mencampur dan mencocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang menghasilkan sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang berfungsinya memecah protein menjadi pepton.
asam klorida atau HCI, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman, bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan melepas sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin dan disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada pembatasan antara lambung, bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum, usus 12 jari. Yang keempat, hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak empedu. Empedu sendiri tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Dan yang kelima ialah usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu. Bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi saat makanan meninggalkan usus halus. Sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Yang keenam yaitu usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Dan yang ketujuh yaitu rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fases. Sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh, saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses dan ingin buang air besar. Dan feses ini akan dikeluarkan oleh anus. Dan anus ini merupakan bagian paling akhir di saluran pencernaan manusia yang perbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya juga bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses.